Efisiensi anggaran oleh pemerintah akankah mensejahterakan rakyat atau menyengsarakan? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, CORE, Indonesia, Muhammad Faisal, menilai efisiensi anggaran di bidang infrastruktur berpotensi memperlambat perekonomian nasional, merujuk pada dampak pengurangan belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik dan berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dalam pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki konektivitas antar wilayah, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun jika efisiensi anggaran di bidang infrastruktur dilakukan dengan mengurangi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, hal ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penting bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak dari kebijakan efisiensi anggaran di bidang infrastruktur agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Perencanaan anggaran yang tepat dan strategis, serta pengelolaan proyek infrastruktur yang efisien dan transparan dapat membantu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional, ungkap Muhammad Faisal. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, yang diimplementasikan secara tebang pilih, dan efisiensi yang dialokasikan untuk program lain, menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kebijakan pengelolaan anggaran yang tidak selalu berdampak positif. Menurut Esther, pemangkasan anggaran yang dilakukan secara tebang pilih dapat menimbulkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan berpotensi merugikan sektor-sektor yang membutuhkan dukungan anggaran untuk berkembang. Selain itu, jika efisiensi yang dilakukan hanya dialokasikan untuk program lain tanpa memperhatikan prioritas pembangunan nasional, hal ini juga dapat mengurangi efektivitas kebijakan pengelolaan anggaran. Penting bagi pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran dengan bijaksana dan transparan, serta memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan benar-benar mendukung tujuan pembangunan nasional. Proses pengalokasian anggaran yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan perekonomian dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari pemangkasan anggaran dan memastikan efisiensi yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan negara, ujar Esther. Sementara itu, pengamat Badan Usaha Milik Negara, BUMN, dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kementerian lembaga yang dapat menurunkan kontribusi BUMN karya, berpotensi memicu naiknya inflasi dan berdampak pada serapan tenaga kerja, menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara kebijakan efisiensi dan dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi. Efisiensi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dapat berdampak pada kinerja BUMN, terutama jika efisiensi tersebut mengarah pada pengurangan anggaran atau proyek yang dilaksanakan oleh BUMN. Hal ini dapat mempengaruhi kontribusi BUMN terhadap perekonomian, termasuk dalam hal serapan tenaga kerja,
Selain itu, jika efisiensi yang dilakukan tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, seperti pengembangan sektor lain yang mampu menyerap tenaga kerja yang terdampak, hal ini dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya tingkat pengangguran. Selain itu, efisiensi yang berdampak pada BUMN juga dapat mempengaruhi inflasi, terutama jika pengurangan anggaran atau proyek yang dilakukan oleh BUMN berdampak pada penurunan produksi atau peningkatan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak dari kebijakan efisiensi yang dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan, ungkap Toto Pranoto. Pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, menyoroti pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan dampak sosial ekonomi dari kebijakan pengelolaan infrastruktur. Sektor infrastruktur memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak pekerja. Jika efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur mengakibatkan pengurangan proyek atau anggaran yang berdampak pada penurunan aktivitas konstruksi, hal ini dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, efisiensi dalam sektor infrastruktur juga penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencegah pemborosan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak dari kebijakan efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur, serta mencari solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Langkah-langkah seperti diversifikasi investasi, peningkatan efisiensi proyek infrastruktur, dan pengembangan sektor lain yang mampu menyerap tenaga kerja dapat menjadi solusi untuk mengatasi potensi dampak negatif dari efisiensi di sektor infrastruktur, ungkap Yayat Supriyatna. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan surat nomor S-377-MK.02-2025 tentang efisiensi belanja kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga 306,69 triliun rupiah. Sementara, untuk belanja kementerian atau lembaga, Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar 256,1 triliun rupiah. Hal itu pun membuat setiap kementerian atau lembaga harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan dalam surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.